Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kita kembali melanjutkan materi kita, apa yang kita sudah bahas sebelumnya, yaitu tentang masalah pecahan. Nah, tentang masalah pecahan. Berbicara tentang masalah pecahan, anak-anakku sekalian, kita tidak lepas dari yang namanya per. Jadi A per B, yang mana yang di atas itu kita sebut dengan pembilang, sedangkan yang di bawah kita sebut dengan penyebut. Nah, kemarin kita sudah pelajari apa sih itu pecahan. Ya, pecahan itu adalah merupakan bagian dari keseluruhan, ya. Sedangkan kemudian kita sudah belajar tentang bagaimana caranya membandingkan pecahan dengan penyebut yang sama. Ya, saya ulangi, ya. Kalau ada dua pecahan dengan penyebut yang sama seperti 5 per 12 dengan 7 per 12. Nah, kalau ada dua pecahan, bagaimana caranya kita membandingkannya? Ya. Pertama kita harus melihat kalau penyebutnya sudah sama, maka kita tinggal melihat pembilangnya, ya. Yang mana pembilang yang paling besar, maka itulah pecahan yang nilai pecahan yang besar. Ya, semisal karena ini 5, ini 7, maka yang lebih besar itu adalah 7 per 12. Ya, jadi kita bisa ambil tanda seperti ini. Ya. 5 per 12 kurang dari atau kecil dari 7 per 12. Nah, itu cara kita membandingkan. Pertama, kita lihat penyebutnya. Kalau sudah sama, maka kita bisa langsung membandingkan mana pembilang yang besar, maka itulah nilai yang besar. Kemudian kita masuk pada pembahasan berikutnya, ya, yaitu membandingkan pecahan yang berpenyebut tidak sama. Ya, membandingkan pecahan yang berpenyebut tidak sama. Nah, bagaimana sih caranya? Anak sekalian, ada beberapa cara yang perlu kita perhatikan. Nah, bagaimana caranya membandingkan? Cara yang pertama, yaitu dengan menggunakan garis bilangan, ya. Menggunakan garis bilangan. Nah, jadi yang pertama, untuk membandingkan pecahan yang berpenyebut tidak sama, kita menggunakan garis pecahan, garis bilangan. Nah, misal ini ada garis, misal ada dua garis seperti ini. Kita membandingkan semisal 1/2 dengan 1 per 3. Nah, ini penyebutnya beda, ya. Jadi kita belum bisa bandingkan yang mana sih yang besar, ya, yang mana yang besar. Misal di sini kita ambil dari dua pecahan ini kita bandingkan yang mana sih yang besar, ya. Maka kita dengan pertama menggunakan garis bilangan. Nah, di sini
0, sini 1, ya, 1. Nah, kalau 1/2 berarti dia di sini 1/2. Di sini 2/2. Nah, kalau 1/3, maka ini kita garis ini kita bagi menjadi 3 bagian. Ya, kita bagi menjadi 3 bagian. 1, sini 1, sini, ya, sini 0, sini 1/3, 2/3, 3/3. Nah, dari garis bilangan ini kita bisa melihat bahwa bilangan mana sih yang lebih besar nilainya. Kita melihat yang mana yang paling panjang antara bilangan 1 dengan bilangan yang lainnya. Nah, ini kita bandingkan. Jadi di sini 1/3, sini 1/2. Maka kita bisa mengambil kesimpulan bahwa yang lebih besar itu adalah 1/2 karena dia lebih panjang garisnya dibanding dengan 1/3. Dari angka 0 sampai angka 1/3 itu lebih pendek daripada dari angka 0 dibanding dengan 1/2. Jadi kita bisa bandingkan, oh yang lebih besar ternyata 1/2 karena dia lebih panjang intervalnya. Jadi begitu anak-anakku sekalian. Kemudian yang kedua adalah dengan menyamakan penyebut, ya, dengan menyamakan penyebutnya. Jadi kalau ingin membandingkan pecahan itu yang tidak sama penyebutnya, maka yang pertama kita harus lakukan adalah menyamakan penyebutnya, ya, menyamakan penyebut. Ya, menyamakan penyebutnya. Jadi semisal, bagaimana caranya kita menyamakan penyebutnya? Ya, masih ingat pelajaran yang lalu, ya, sebelumnya ada namanya kita menggunakan KPK. Apa sih KPK? KPK itu kelipatan persekutuan terkecil. Kelipatan persekutuan terkecil. Nah, itu yang pertama, menyamakan penyebutnya. Bagaimana caranya menyamakan penyebutnya? Kita menggunakan kelipatan persekutuan terkecil. Kemudian yang kedua, membandingkan pembilangnya. Setelah kita menyamakan penyebutnya, baru kita membandingkan pembilangnya. Contoh, kita mengambil yang paling mudah saja, yaitu 1/2 dengan 1/3. Ya. Ini penyebutnya tidak sama. Maka yang pertama kita harus lakukan adalah mencari ininya. Jadi, kelipatan 2 itu 4, 6, 8, 10, dan seterusnya. Kelipatan 3, 6, 9, 12, dan seterusnya. Nah, kita mencari kelipatan persekutuan terkecil. Nah, ini yang terkecil. Berarti 6, kita mencari dari dua bilangan ini mana bilangan kelipatan yang sama-sama. Kita menemukan ada angka 6. Ya, jadi ada angka 6. Ya, jadi KPK
KPK, kelipatan persekutuan terkecil dari angka 2 dan 3 sama dengan 6. Nah, jadi untuk menjadikan penyebutnya ini menjadi 6, maka kita ambil bilangan 6. 1/2 sama dengan 6. Ya. Harus jadikan penyebut. Dikali 3, ya. 1, 2, 3. Bagaimana caranya bisa menjadi 6 ini? Maka kita kali 3. Kalau penyebutnya dikali 3, maka pembilangnya juga dikali 3. Jadi 1 kali 3 sama dengan 3. 2 kali 3 sama dengan 6. Oke, sekarang 1/3 dikali 1, 2. Dikali 2. Di sini juga dikali 2. Sama dengan 2/6. Nah, kita mendapati bahwa ini sudah penyebut 6. Ini juga penyebutnya 6. Maka 1/2 itu 1/2 sama halnya dengan 3/6. Kemudian 1/3 itu sama halnya dengan 2/6. Jadi seperti itu. Maka kita melihat yang ini. Ini sudah sama penyebutnya. Ini juga sama penyebutnya. Ya, kita samakan penyebutnya. Maka karena penyebutnya sudah sama, maka kita lihat pembilangnya yang mana lebih besar. Oh, ternyata kita mendapati pembilang yang lebih besar adalah 3/6. Jadi kita bisa bandingkan 1/2 itu lebih besar daripada 1/3. Oke, sekarang kita mengambil contoh yang lain, yaitu kita mengambil misal 2/3 dengan 3/4. Nah, kita melihat bahwa penyebut dari dua pecahan ini berbeda. Satu berpenyebut 3, satu berpenyebut 4. Nah, bagaimana caranya kita membandingkan? Seperti yang kita contohkan tadi, kita pertama cari kelipatan persekutuan terkecilnya, kemudian setelah itu kita langsung membandingkan pembilangnya. Nah, bagaimana caranya? Kita mencari kelipatannya, yaitu 3 kelipatan 3, 6, 9, 12, 15, dan seterusnya. Kemudian kita cari kelipatan 4. 4, 8, 12, dan seterusnya. Nah, kita sudah dapat kelipatannya, yaitu kelipatan 3 dan 4 itu, ya, yaitu bilangan 12.